Halo semua, di video kali ini saya mau membahas beberapa buku yang saya rasa menarik di antara buku-buku yang saya baca di tahun 2022 kemarin. Tahun kemarin saya memasang target untuk membaca 52 buku, tapi pencapaiannya sebetulnya hanya 19, jadi agak jauh ya antara target dengan aktual yang sebetulnya dibaca. Sepertinya di tahun 2023 ini saya harus meluangkan waktu jauh lebih banyak untuk bisa mencapai target membaca yang saya harapkan. Nah, di antara 19 buku yang saya baca di tahun kemarin, ada 3 buku yang saya mau bahas di video ini. Yang pertama adalah Orang-Orang Bloomington, karya Budi Dharma. Lalu, Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Dan yang ketiga adalah Menjadi, karya Afutami. Nah, buku pertama yang judulnya Orang-Orang Bloomington ini aslinya diterbitkan tahun 1980. Jadi usianya sudah 42 tahun ketika saya membaca buku ini. Tapi buku ini rasanya masih relevan untuk dibaca, terutama selama kemarin kita masuk masa pandemi. Isinya adalah 7 cerita pendek yang tidak saling berhubungan, tapi ada kesamaan tema. Dan juga lokasi ya, semuanya berlokasi di Bloomington. Dan tema yang dimaksud di sini adalah tentang rasa sepi dan keterasingan dari lingkungannya. Kita bisa lihat di sini kalau cover yang bahasa Inggris saja bentuknya sudah seperti ini gitu ya. Jadi orang-orang ini saling berjarak dan juga saling terpisah satu sama lainnya. Nah, ini rasanya relevan ketika kita membacanya di era pandemi. Kita selain sulit untuk terhubung atau dekat dengan orang lain secara fisik, kadang-kadang juga secara psikis atau psikologis sulit untuk bisa merasa nyambung dengan orang lain atau terkoneksi dengan orang lain. Nah, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita pendek ini juga bukan orang-orang yang baik atau yang polos begitu ya. Kebanyakan dari mereka memiliki pikiran yang gelap dengan perasaan yang muram gitu. Banyak agresi yang terpendam di dalam tokoh-tokoh ini sehingga mereka mungkin merasa frustrasi dengan apa yang mereka alami dalam hidupnya. Oleh karena itu tingkah laku mereka juga kadang-kadang tidak baik ya, kadang-kadang menyebalkan dan juga membuat kita nggak simpatik dengan tokoh yang di dalamnya. Namun, justru dengan membaca cerita seperti ini, dengan karakter yang seperti ini, kita bisa seperti bercermin bahwa di dalam diri kita juga terdapat sisi diri yang gelap, tapi ada juga yang terang. Ada juga sisi tertentu kita baik seperti malaikat, tapi juga ada sisi jahatnya seperti iblis gitu. Jadi buku yang pertama ini adalah buku yang saya rasa menarik, dan kalau teman-teman punya kesempatan untuk membacanya, coba dicari bukunya dan mungkin ada pelajaran menarik yang bisa teman-teman peroleh dari buku ini. Buku yang kedua yang saya mau bahas di sini adalah Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Nah, ini sebetulnya adalah gabungan dari 3 buku seri Dukuh Paruk. Yang pertama Ronggeng Dukuh Paruk, kedua Lintang Kemukus Dini Hari, dan yang ketiga Jantara Biang Lala judulnya. Kurang lebih sih inti ceritanya dari seri Dukuh Paruk ini adalah kisah antara seorang ronggeng dengan pasangannya, dengan latar Indonesia yang sedang mengalami transisi dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Di sini kita bisa baca ringkasannya singkat gitu ya, bahwa tokoh utamanya, Serintil, ini dinobatkan menjadi ronggeng yang baru, yang terakhir ada di desa tersebut 12 tahun yang lalu gitu ya. Namun, ini yang saya bahas tadi ya, latar belakang Indonesianya itu transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Jadi ada malapetaka politik tahun 1965 yang menjadi salah satu puncak konflik di novel ini. Nah, kurang lebih mungkin saya bahas sedikit tentang cerita di masing-masing buku ini ya. Kalau di yang pertama, Ronggeng Dukuh Paruk ini lebih semacam pengantar tentang masa kecil dari tokoh utamanya, yaitu Serintil dan Rasus. Nah, Serintil ini pada waktu itu ceritanya di awal mula dia baru akan menjadi ronggeng gitu ya. Dan yang Rasus ini dia adalah pemuda di desa Dukuh Paruk yang kemudian pada akhir cerita dia menjadi tentara. Tapi kalau saya rangkum, tema utamanya di buku pertama ini adalah tentang perubahan secara psikologis. Misalnya di sini Rasus, si karakter laki-lakinya, dia digambarkan sebagai orang yang terus mencari sosok ibunya. Karena di awal cerita digambarkan ibunya itu meninggal gitu ya, dan Rasus ini
dari kecil sudah yatim piatu. Nah, dia terus mencari sosok ibunya dan merasa dia bisa menemukan sosok ibunya di perempuan lain, salah satunya pada sosok Serintil. Dan kemudian setelah berbagai peristiwa, dia menyadari bahwa ya sosok ibunya itu sudah tidak dapat dia temukan di sosok Serintil atau di dalam benaknya dia, di dalam sosok ideal yang dia bayangkan sendiri. Ketika dia sudah sadar, barulah dia memutuskan untuk ya udah kalau gitu saya mau keluar dari desa dan membentuk jati dirinya sendiri. Nah, di ending ceritanya dia jadi tentara gitu ya. Nah, kalau Serintil dia juga berubah, mulai dari gadis desa yang polos, pelan-pelan dia menjadi seorang ronggeng atau penari. Dalam cerita ini ya, ronggeng itu penari, tapi karena faktor budaya di dalamnya mungkin dia kadang-kadang mungkin lebih terasa seperti prostitusi terselubung gitu ya. Pada bagian yang kedua, yaitu Lintang Kemukus Dini Hari, Serintil, si tokoh perempuannya sudah mulai tenar sebagai ronggeng gitu, dan tapi pelan-pelan dia terseret dalam berbagai pergolakan politik gitu ya. Banyak ceritanya di bagian yang kedua ini, tapi singkat ceritanya pada akhirnya Serintil dan juga warga desa Dukuh Paruk ini dianggap terlibat dalam kegiatan PKI gitu ya, dan jadinya ditangkap oleh tentara. Singkat cerita begitu cerita di bagian kedua. Pada bagian yang ketiga, Jantra Biang Lala, mungkin tempo ceritanya akan terasa jauh lebih cepat dibandingkan dengan buku yang pertama dan yang kedua. Di sini singkat ceritanya ya, Serintil ini udah di penjara, tapi pada akhirnya dia dibebaskan dari penjara berkat bantuannya Rasus gitu. Tapi Rasus juga biarpun sudah membebaskan Serintil, dia masih tetap mikir dia tidak mau untuk kembali ke desa, menikah dengan Serintil, lalu tinggal di desa itu lagi dan seterusnya gitu. Karena dia masih berpikir mau tetap bertugas sebagai tentara. Nah, karena nggak kunjung dapat kemajuan dengan Rasus, pada akhirnya ya Serintil balik tinggal di desa. Dan di desa itu ya dia pelan-pelan dia membuka diri untuk dekatlah gitu dengan seorang pejabat gitu. Nah, tapi di sini tragisnya, pada akhirnya si pejabat ini tuh ternyata malah menjual Serintil ke pejabat lain gitu. Dan ini mengena banget untuk Serintil secara psikologis. Karena di buku pertama dan juga di buku kedua digambarkan bahwa Serintil ini mengalami semacam trauma karena dia merasa dijual oleh orang terdekatnya ketika dia menjadi ronggeng gitu. Nah, karena dia ya istilahnya kena lah gitu mentalnya gitu ya. Dia kemudian menjadi gila endingnya dan gak sembuh, bahkan ketika si Rasusnya juga sudah kembali gitu, dia tetap nggak sembuh. Dan ya demikianlah endingnya. Nah, jadi ini spoiler ya, telat ngebahasnya. Demikianlah endingnya. Jadi agak miris, memang tragis sekali ending dari buku ini. Oke, kalau buku yang pertama tadi adalah kumpulan cerita pendek, lalu buku yang kedua adalah novel. Nah, buku yang ketiga ini adalah buku non-fiksi atau memoir. Judulnya Menjadi, Seni Membangun Kesadaran Tentang Diri dan Sekitar, karya Afutami dengan ilustratornya Satwika Kresna. Nah, buku ini adalah buku terakhir yang saya baca di tahun 2022. Awalnya sih saya cuma penasaran aja ngebaca karena muncul di media sosial ada yang nyebut bukunya, ya udah deh penasaran baca. Jadi dengan ekspektasi sangat rendah gitu membaca awalnya tanpa ekspektasi apa-apa. Tapi ternyata buku ini ada di atas ekspektasi saya gitu ya, sehingga akhirnya dia mendapatkan 4 bintang gitu. Buku ini adalah refleksi penulis tentang perjalanan dirinya menjadi dirinya yang sekarang. Kalau membaca buku ini sepertinya penulisnya jelas suka baca dan juga suka nulis. Artinya buku ini adalah hasil tulisannya sendiri. Ya, ini mungkin pembeda utamanya ya dengan buku-buku non-fiksi Indonesia yang dibikin oleh tokoh-tokoh muda lainnya gitu. Karena saya tahu ada beberapa buku terbitan penerbit besar gitu yang sebetulnya ditulisnya oleh ghostwriter gitu atau penulis lain, tapi namanya nggak ditulis. Bahkan ini berlaku juga untuk tokoh yang citranya adalah orang pintar gitu ya, sebetulnya bukan dia yang nulis tapi orang lain gitu. Nah, kalau yang ini saya merasa bahwa buku ini adalah hasil tulisan dia sendiri. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Inti ceritanya sih yang bagian pertama itu tentang latar belakangnya dia, kenapa dia punya pikiran-pikiran tertentu, dan bagian yang keduanya adalah proses dialektikanya, apa yang dia alami sehingga dia lebih berkembang pikirannya, dan yang ketiga semacam tips. Habis itu kita harus gimana, kedepannya gimana, what's next. Nah, di buku yang pertama kalau saya ngerasanya sih, bagian pertama maksudnya ya, sepertinya banyak sekali teori-teori psikologi atau pengembangan diri yang dia rangkum, lalu dia tulis ulang di dalam buku ini. Rangkumannya bagus, mudah dipahami,
Tapi ya karena itu hanya rangkuman, jadi mungkin rasanya kurang ada sesuatu yang baru ya. Kita bisa baca itu di Twitter lah atau di Instagram gitu, itu ada. Nah itu jadi kurang menarik kalau buat saya, meskipun isinya bagus gitu ya, dalam artian dijelaskan ulang dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah barulah ketika kita masuk ke bagian yang kedua, ini rasanya bukunya jadi menarik sekali karena sepertinya ditulis dengan hati gitu. Nah buku yang kedua ini menjelaskan tentang proses dialektika yang dia alami, tentang topik-topik tentang nasionalisme, tentang ekonomi, tentang environment, tentang lingkungan. Nah di sini terasa dia betul-betul menjabarkan apa yang dia alami dari dia mulai kuliah sampai dia bertemu dengan banyak orang. Gitu. Mungkin inti dari buku ini adalah bagian yang kedua sebetulnya. Nah, bagian yang ketiga rasanya ringkas sekali gitu ya. Karena isinya adalah semacam pengantar kemana kita harus pergi setelah menyerap semua info yang kita baca di buku ini. Jadi misalnya bagaimana caranya mendorong perubahan, bagaimana mempersiapkan perubahan, dan seterusnya. Nah, karena penulisnya juga mungkin masih menjalani proses ini, masih dalam proses menjadi, rasanya masuk akal kalau bagian ini masih pendek. Jadi mungkin dia juga masih berusaha buat mencapainya gitu ya. Baiklah, tadi adalah bahasan singkat mengenai 3 buku yang saya rasa menarik yang saya baca di tahun kemarin, di tahun 2022. Tahun 2023 ini saya berencana untuk kembali membaca 52 buku. Nah, mudah-mudahan sedikit lebih aktif membacanya dibandingkan dengan tahun kemarin, sehingga lebih banyak dibandingkan dengan hanya 19 buku. Semoga dengan membuat video ini saya juga terdorong untuk lebih rajin membaca dibandingkan dengan 1 atau 2 tahun ke belakang gitu ya. Dan juga moga-moga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi bacaan. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih.